Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di malam yang dingin, tadi sore habis hujan, juga habis pijet oleh Cak Priyo. Bagi yang mau pijet, bisa menghubungi admin, nanti saya arahkan ke Cak Priyo untuk daerah Mojokerto. Siap dipanggil kapan saja. Dan untuk pada malam hari ini kontennya tentang berita yang mengarahkan tentang Palestina, perjuangan Palestina itu semakin redup dengan ditumpui. Apa ditumpui? Ditutup. Dengan ditutup oleh berita tentang pengungsi Rohingya. Ini apa yang terjadi dengan dunia ini? Waduh, berat ini. Wah, berat. Harusnya kan dunia update setiap hari untuk Palestina, perjuangan saudara kita itu harusnya kan update setiap hari terus, biasanya kan banyak. Tapi sekarang sudah agak redup dengan adanya kedatangan orang-orang yang Rohingya yang mengungsi di Indonesia, khususnya di Aceh. Ini kita akan telusuri dari sisi gaib, apakah ada dalangnya dari Amerika, khususnya UNHCR, atau mungkin ada yang sesuatu yang lain lah yang kita tidak tahu kan. Ini konten pada malam hari ini agak berat ya. Nggak biasanya, ini nggak biasanya. Ini karena ada dua tasbih giok super ini. Biru, hijau dan merah. Ini yang membuat berat ini. Karena harus ditawarkan. Harganya yang berat. bukan suasananya yang berat, tapi kalau melihat ini tuh harganya yang berat ini. Ini berapa? Ini sama yang ini beda. Kalau ini mungkin ini 5M. Kalau yang ini kapasitasnya bisa 500 M. Itu yang pembeda situ. Makanya kan disandingkan ini habis hijau terus merah atau habis merah hijau ini. Lampu hijau untuk Mas Malik, apalagi bajunya Mas Malik juga hijau ini ya. Jadi kalau sampean mau cari jodoh, terima saja orang-orang Rohingya ke sini. Satu saja tapi bukan satu kapal Mas Malik. Karena kan baiklah, sudah terlalu malam. Langsung saja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adalah sebagai seperti ini sangjurnya. Saya bersekutu dan dengan sedang dihadirkan yang paham betul tentang berita yang ada di Palestina semakin redup dan berita Rohingya semakin gencar. Sang yang hadir Allah. Masuk. Tarik sini. Allah. Tarik sini. Terus sanggirnya diwujudkan, dibuka hijabnya, diwujud asli. Dari golongan apa? Jadi tenang, hatinya tenang seperti air yang mengalir, terdengar seperti suara air yang mengalir. Dari bangsa apa kamu? Iblis. Iblis loh. Apa hubungannya tentang berita Palestina dan UNHCR dan Rohingya? Kok kamu yang masuk? Tentang itu. Saya tahu. Tapi entah kenapa saya tiba-tiba di sini. Emangnya tadi di mana?
Saya berada di tubuh manusia. Tubuh manusia. Terus tugasmu apa di situ? Tidak bisa keluar, Allah. Tetap terkunci. Saya tidak mau di sini. Kenapa? Kenapa kok ngos-ngosan ini? Kenapa ini? Saya tidak suka di sini. Emang pernah datang sini, kok nggak suka? Energinya. Oh, tadi yang terbenturan ini atas mau kehadiranmu dah ini. Kok kayaknya benturan berat banget itu. Saya tahu kamu memanggil saya. Terus? Makanya saya kirim anak buah saya. Oh, semua anak buahnya seluruhnya. Jangan dibuang. Allah, Jangan masuk seluruhnya. Nah, ini apa hubungannya atas kedatanganmu tentang UNHCR, Rohingya, dan wabil khusus berita Palestina semakin redup? Saya tidak akan bicara. Otomatis bicara kejujuran. Semakin berbohong, semakin jujur, semakin menceritakan seluruhnya, semakin enteng, semakin menceritakan seluruhnya, semakin tubuhnya enteng. Saya tidak akan membocorkan informasi. Yang Informasinya pasti semakin adalah terpecut. saya adalah pemicu. Saya otaknya. Oh, dalangnya pemicu gencotan ini, gejala ini. Dari isu-isu yang beredar, Kan itu saya dalangnya. Yang menutupi informasi, itu saya. Loh, kenapa? Saya tidak akan bicara, tapi itu saya yang berada di belakang manusia yang saya arahkan untuk menutupi informasi-informasi tentang perang yang terjadi di tanah Palestina. Oh, seperti itu. Jadi, jangan dicerita, jangan bicara. Saya tidak akan cerita. Iya, jangan cerita tentang kejujuran itu, jangan cerita. Cuman jawab aja, ya. Saya berbohong. Jadi saya berada di dalam pikiran seorang manusia yang punya wewenang di dalam media. Dia ada jauh dari wilayah sini. Terus? Lebih tepatnya ada di tanah yang memiliki banyak kekayaan. Oh, ndek Paman Sam kono. Saya tidak akan cerita, tapi iya. Oh. Ini apa ya? Kamu nggak cerita kok. Iya, saya tidak cerita. Jadi ini kasus orang Rohingya datang ke Indonesia itu berarti sudah disetel atau sudah diarahkan oleh UNHCR, ya kan? Nah, pertanyaan saya, UNHCR ya, itu hanya tampilannya, tapi sebenarnya ada yang berada di belakang layar lebih. itu Paman Sam. Siapa Paman Sam? Ya, Amerika. Kata nyebutnya kan Paman. Itu kan kamu yang menyebutnya Paman Sam. Iya. Kan itu kan kenapa kok disebut Paman Sam? Nah, itu kan dulur nom, makanya disebut Paman. Kalau tua ya Pak D. Saya tidak mengerti bercandamu. Jadi paham. Jadi ada Amerika di balik semua ini, ada campur tangan Amerika. Perlu kamu ketahui, saya tidak akan cerita. Ya. Tapi, ya, semua kekacauan di dunia ini pasti ada campur tangannya dari negara terkuat, Amerika. Karena penguasa-penguasa yang berada di balik bayang-bayang selalu menginginkan kehancuran. Nah, tujuannya apa kok pengungsi Rohingya diarahkan ke Indonesia? Apa? Ya jelas, untuk masuk menjadi penduduk Indonesia. Terus? Menguasai dari dalam. Menjajah dari dalam.
Ya, seperti itu. Jadi jangan cerita banyak-banyak ya. Ntar kamu nggak jadi dalang lagi. Ini saja. Seluruh pengetahuannya dikeluarkan, diceritakan secara jujur dan luas pandangannya, luas pikirannya. Nah terus berarti UNHCR itu hanya sebagai umpanan ya, yang ditampakkan di media. Ya, hanya sebagai mukanya. Padahal otaknya tetap negara terkuat. Apapun kerusakan yang ada di dunia ini, otaknya negara terkuat yang menginginkan kehancuran. Dan kekuasaan ya. Kalau negara itu hancur dari segi orangnya, mentalnya dijadikan bodoh, ekonominya ikut hancur, otomatis akan butuh kami negara terkuat, butuh uluran kasih tangan kami, uluran dana bagi kami. Kami berikan hutang yang besar dan riba yang besar, bunga yang besar. Jadi Iblis tahu riba? Tahu. Riba itu apa sih, Iblis? Saya tidak akan cerita tentang riba. Tapi riba itu adalah hal yang kami sukai. Apa maksudnya? Orang, manusia jika sudah melakukan riba, otomatis hatinya akan semakin gelap. Semakin gelap dan semakin gelap dan semakin gelap. Karena itu adalah dosa. Oke, kembali ke laptop. Tentang masalah UNHCR dan Rohingya, itu apakah ada sesuatu yang akan berdatangan lagi? Di setiap camp-camp pengungsian itu ada pemimpin yang kami utus untuk di sana. Untuk memudahkan kami mengirim manusia-manusia lagi yang lain. Yang kalian utus itu digaji? Ya. Gajinya? Tak iming-iming kekuasaan. Gaji besar? Sesuai dengan mereka saat itu. Tidak besar bagi kami, tapi besar bagi mereka. Pantes kok banyak sekali yang dikirim ke sini dan Malaysia. Tidak hanya yang di kamp pengungsian, tapi di juga tempat negara asal mereka. Oh. Kami arahkan karena kami tahu sifat-sifat mereka, dalamnya mereka, dari mana mereka berasal. Sifat-sifat yang hampir mirip seperti kami. Oh, seperti itu, pantas. Suka menghasut. Jadi, dan kembali ke laptop. Untuk masalah berita Palestina, ini kok semakin redup ya? Di Indonesia lah khususnya. Mungkin sampai ke luar negeri bareng mungkin juga sama. Agar kalian lupa dengan perang yang terjadi. Ya, agar kalian sibuk sendiri dengan urusan internal negara kalian masing-masing. Pengalihan isu. Saya tidak akan cerita, tapi itu benar. Mengalihkan isu. Agar kami semakin mudah membunuh semua orang-orang yang ada di Palestina. Tanpa harus melawan kalian, negara-negara pendukung Palestina. Berarti gencatan senjata akhir-akhir ini itu kan semakin besar kan? Dan kalian menutupi dengan adanya kasus Rohingya. Tidak hanya itu untuk menutupi isu, banyak cara kami. Tidak hanya kejadian yang kamu sebutkan, Rohingya, apa itu kecil, itu rencana kecil. Tapi kami akan pikirkan cara-cara yang lain, kami datangkan cara-cara yang lain. Agar kalian lupa dengan Palestina dan fokus ke urusan kalian sendiri. Seperti itu ya, please. Penyakit, kesulitan ekonomi, perpecahan saudara, itu semua prakarsa kami. Oh, pantas kayak yang kemarin itu ada penyusup yang sudah ibaratnya penyusup ke Indonesia yang pro dengan Israel itu. Sudah pasti. Agar kalian semangatnya berkurang dalam
mendukung Palestina. Betul. Harus sampai hancur Palestina ya. Dan seluruh manusianya yang masih punya iman di sana harus dibunuh semua. Tapi apakah itu? Tapi pertanyaan saya tuh mudah ya. Tidak bisa mengalahkan Amerika, tidak bisa. Kenapa kok Amerika takut dengan Indonesia? Tuh, saya tidak akan cerita. Karena sejarah panjang Indonesia yang kalian sendiri tidak tahu. Apa itu? Penguasa tanah para pencetak pemimpin dunia. Oh, pantas. Jadi tanah raja berarti ya. Tanah surga, tanah raja kan gitu. Pantas kok mikir 2 kali sama Indonesia itu. Apalagi Pak Jokowi kemarin ke sana langsung klarifikasi bahwa harus dijaga ini rumah sakit Indonesia di Gaza. Indonesia kuat dari dalam, maka juga harus diserang dari dalam. Jika dalamnya rusak, semuanya ikut rusak. Mulailah dari ekonomi, merembet ke yang lain. Siapa sih yang tidak suka harta? Lumayan kayak itu rokok. Nah terus UNHCR itu Ke situ lagi, bukankah sudah jelas? Mereka hanya sebagai muka. Terus Kalau misalnya gagal, mereka lah yang kambing hitamkan. Jangan sampai kalian menyebutkan Amerika di belakang kalian. Sudah selesai. Seperti itu ya siasatnya. Kita main aman agar Amerika tetap terlihat kuat tanpa harus. Aslinya bobrok ya dalamnya. Sok tahu kamu. Iya. Oh, beritanya di internasional aja Amerika punya utang ribuan triliun kok. Itu kepada individu. Individu apa individu? Individu pemegang kekuasaan. Oh, pantas kok utangnya banyak. Untuk apa itu ya? Ya apakah untuk pendataan tentang Ukraina sama Israel itu? Iya. Ya, salah satunya. Yang kedua, karena orang Amerika suka foya-foya, sehingga kebutuhan hidupnya besar. Tidak mau irit. Di sana minyaknya banyak nggak? Minyak bumi Masih ada simpanan. masih ada simpanan. Nanti kalau habis datang aja ke Indonesia. Saya punya ribuan juta barel. Satu barelnya 5 triliun tapi. Atau bisa dikalkulasi di Amerika sana berapa juta dolar nanti satu barelnya. Itu pun juga bukan punya kamu. Loh, siapa bilang saya punya itu minyak? Bukan minyak yang kami maksud. Oh, kan punya kan? Ya, saya. Lantas kembali lagi ke laptop ya. Lantas tujuan yang lain tentang kasus isunya pengalian isu tentang Palestina itu apa lagi? Kok warga Rohingya dikirim ke Indonesia? Mungkin masih banyak ini kayaknya yang harus diceritakan, Mbak Plis. Kok yang itu aja toh? Pengetahuannya itu loh dibuka semua, jangan diiming-imingi sedikit aja. Kamu kalau nggak jujur nggak tak kasih sesuatu yang bagus. Dikit Allah masuk. Jumlahnya ribuan juta triliun tidak bisa habis. Tanduk emas mahkota. Ayo diceritakan semuanya. Tidak terdengar oleh pimpinanmu. Seharusnya dari tadi. Iya. Saya tuh mancing-mancing kamu. Biar
kamu memberi hadiah. Ayo diceritakan seluruhnya tentang isu pengalian isu itu loh. Udah malam ini. Baik. Yang pertama adalah mengganggu internal Indonesia. Terus ini langsung ke pokok inti-intinya aja. Ya, itu saja sudah intinya. Mengganggu saja itu sudah inti. Terus Yang kedua, kalau berhasil kita kuasai, meskipun hanya sebagian wilayah. Yang ketiga, kalau masih tidak berhasil dikuasai beberapa wilayah di Indonesia, terutama di tempat-tempat yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, maka kami wujudkan dengan kami kirimkan pasukan-pasukan bersenjata mengatasnamakan Islam. bahaya itu ya. Itu sudah sering kami lakukan. Dan karena kami lakukan terus untuk memperburuk nama Islam. Ya, berarti kayak apa itu teroris itu berarti kalian bayari berarti ya, antek-antek kalian yang kalian cuci otaknya itu ya. Ya, mereka bodoh. Mereka mau saja kami bodohi dengan iming-iming surga dan kekayaan dunia dan melakukan hal-hal yang di luar batas manusia. Jadi apakah kalian juga ikut campur adil dengan media-media yang ada di Indonesia? Ya, sudah pasti. Sudah pasti kami masuk ke dalam platform-platform media sosial beserta operator-operator yang kalian pakai saat ini. Berarti ibaratnya itu lebih mengedepankan tentang kasus-kasus itu daripada yang lain ya. Itu tujuan kami. Kalian tahu betapa Indonesia itu benar-benar cocotnya menyebalkan. Cocotnya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Benar-benar mampu menjatuhkan mental. Ya. Kamu sudah Luar pernah biasa. belum kena mulutnya orang Indonesia? Luar biasa. Itu salah satu keahlian kami juga. Tapi kenapa malah berbalik melawan kami ilmu itu digunakan? Oh, mak. Pasukan mak, ayo serang dengan mulut kalian. Tidak ngefek kalau saya sudah terbiasa dihina. Mak iblis. Jangan kalau itu jangan. Jangan. Semakin panas omongannya semakin pedes mak itu ya. Semakin terdengar, tidak bisa ditutupi. Telinganya semakin lebar. Ayo coba kamu, kuat gak mentalmu? Coba saya ngetes dulu mentalmu ini. Tidak ngefek. Tak kasih satu trik Tidak jitu. ngefek sama saya. Cerdas. Saya bisa senyapkan. Oh. Tenang. Seperti itu. Saya bukan iblis kaleng-kaleng. Iya. Ini isunya ini sangat luar biasa ini. Nah, lemah mani, lemah kejantanan. Ayo mak, atasi itu mak. Tidak bisa. Gimana? Jangan seperti ini cara mainnya. Saya kan tes mental dulu. Jangan ke bagian yang vital alat pribadi. Omongannya mama semakin pedes 1000 juta telinga. Telinganya semakin lebar. Mama semuanya bawa mic-nya Sudah hentikan. Apa? Sudah hentikan. Makin lebar telinganya. Hentikan, tolong hentikan. Mak bawa sound. Hentikan, tolong hentikan. Mentalnya sudah aman belum mentalnya? Hentikan. Kenapa? Itu ilmu kami juga. Kenapa dibuat untuk menyerang kami? Ya iya. Nah, satu aja ini. Mak paling pedes. Kasih. Sudah hentikan. Kenapa? Hentikan. Saya dikatain banci.
Memang seperti itu kan, tubuhmu kan pink. Dak. Duh ya, kalah kamu kena mental ini. Kalah kena mentalnya emak-emak ini. Hentikan, tolong kembalikan saya. Kenapa? Kamu kan tadi bilang cocoknya orang Indonesia itu menyebalkan ini. Hentikan. Kamu sudah merasakan sendiri apa belum ini? Ya, makanya saya tahu menyebalkan. Itu bisa merusak mental. Padahal itu kami gunakan untuk menyerang bangsa ya kalian udah, sendiri. Mama hentikan. Pindah ke situ, gibah. Ayo. Kalau itu mana apa-apa. Gibahnya semakin kuat. Ya, saya semakin kuat juga. Gibah itu juga kami. Gibahnya kan gibah kamu. Tak apa-apa. Ganti gibah kebaikan. Ayo. Mana ada gibah kebaikan? Kalau gibah kejelekan nggak Ini boleh. gimana ini? Mentalmu aman Sudah, belum? hentikan saya. Semakin gibahnya semakin gibah baik-baik. Ayo. Saya masih banyak ide ini untuk menghabisi itu apa itu? Hentikan, nanti saya jadi kecil. Ayo Mama, keluarkan jurusmu Mama yang paling Ini jos. kenapa mak dakwah di sini? Gimana? Sudah, hentikan. Ya sudah, tapi anak buahmu yang ada di dunia ini tentang di media-media seluruh dunia, kasih tiket semuanya. Banyak loh itu. Anak buah saya banyak. Saya nggak ngurus itu. Yang penting tiketnya dibagikan dengan saya. Tiketnya tidak habis. Bagikan seluruh. Tak panggilkan saja. Jangan dipanggil, kasih aja. Tak suruh pengawal saya aja yang nganterin. Ya, itu aja sudah cukup. Kalau sudah kebagian tiket, tugasnya selesai. Gimana, sudah kalah dengan emak-emak itu? Ya, saya kalah. Saya mengaku kalah. Kali ini saja saya mengaku kalah. Siap. Sudah tidak sanggup saya. Yang kedua kan ini Mati ada. segan hidup pun tak mau. Waduh. Mati segan hidupmu tak mau. Seperti rasanya tidak ada semangat menggoda manusia. Hati seperti tersayat-sayat ya. Luar biasa kemampuan seorang wanita. Harta tahta wanita, mbok kalah gue. Harta tahta duwe. Wanita kena omongannya api-api kalah gue. Disanjung-sanjung. Tenagamu entek, Blis. Saya mau berangkat saja. Silahkan. Keluar. Harus keluar, harus. Manas. Ini tadi tentang pengalian isu. Nangis aku. Pengalian isu tentang UNHCR, Rohingya, dalangnya pasti Amerika. Tidak ada yang lain lagi. Tujuannya ya untuk meredupkan tentang semangat orang-orang Palestina ingin merebut kembali tanah airnya. Jadi saya juga dari kemarin tuh mikir, waduh kenapa kok berita-berita tentang Palestina itu redup. Terus lihat media-media, iya baru sadar karena ada yang Rohingya datang ke Indonesia ini sangat luar biasa pengaruhnya, maupun di sosial media itu sangat luar biasa daripada yang di lain-lain lah ibaratnya, itu sangat luar biasa. Ya mungkin teguran buat kita semua biar lebih fokus lagi mendukung Palestina. Jadi cukup sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.